Dimanapun Apa saya tuh, mengajar Bang? PKPA dari Aceh sampai Papua, jadikan kartu advokat sebagai kunci membuka pintu surganya Allah. Masya Allah, luar biasa, bergetar hati saya, luar biasa. Oke Bang, jadi sebelum mulai, kita Ya, coba apa ya, santai-santai dulu. Jadi biasanya kita nyoba ada rapid test dulu nih Bang. Bukan rapid rapid test test. corona, bukan rapid test corona, tapi rapid test pertanyaan. Ada dua pilihan dan Abang harus menjawab, pilih salah satu. Oke Bang, siap ya Bang? Ya, berat kayaknya nih. Dosen atau advokat Bang? Advokat. Oh, kenapa tuh? Karena gini, advokat itu praktisi ya. Dosen itu belum tentu bisa jadi advokat. Tapi advokat pasti bisa jadi dosen. Kenapa saya katakan itu? Karena gini, kadang-kadang bukan melihat dari satu sisi ya. Profesi dosen itu memang jiwa ya, jiwa dia mengajar dan lain sebagainya. Tetapi ketika dia masuk ke dalam dunia praktisi, belum tentu dia bisa sepaham itu. Tetapi ketika seorang advokat menjadi seorang dosen, maka secara otomatis dia akan paham bagaimana cara untuk bisa berpraktek di lapangan secara teoritis juga. Oke, jadi lebih milih advokat ya. Iya, advokat. Abang kan juga itu ya sering ngajar di itu ya di PKPA Urba. Kan abang yang punya PKPA ya maksudnya. Enggak lah. Jadi tetap lebih milih advokat daripada dosen. Oke. Terus yang kedua bang. Ya. Jakarta atau Gorontalo bang? Pertanyaan sangat berat. Gorontalo, kampung halaman. Oke. Gorontalo Jakarta. Lipul. Jakarta itu tempat saya dilahirkan. Itu adalah pilihan yang sangat sulit. Kalau disuruh milih salah satu itu, maka saya akan pilih dua-duanya. Oke, pilih dua-duanya ya. Pilih dua-duanya, nggak boleh salah satu. Nggak pernah itu ya, nggak pernah hidup di Gorontalo ya, hidupnya di Jakarta terus. Maksudnya stay, kerja, sekolah dari 2013, 2014 saya setahun di Gorontalo. Oh, 2013. Ya, 2013, 2014 saya setahun di Gorontalo dari sampai ke Gunung Pinogu ya. Ya, teman-teman di Gorontalo pasti tahu tuh. Pinogu kita ke sana sampai ke ujung kemana-mana kita kelilingin. Oke. Itu ada yang Gorontalo tadi Pak Afif Ibrahim, Gorontalo. Itu Afif Ibrahim itu salah satu petinggi di Pradi Muda. Jadi Pradi itu punya organisasi advokat yang muda. Beliau adalah salah satu pejabat tingginya. Selain ada Pak Warsito di sini juga, beliau adalah advokat pajak di Gorontalo, dan Pak Arif Ibrahim juga wakil ketua. Pak Warsito juga wakil ketua saya di Gorontalo. Kalau abang sendiri sudah menekuni dunia advokat ini sudah berapa lama bang? Kalau license ya, kalau menggunakan license itu sudah 10 tahun lebih. Tetap 10 tahunan lah ya. Tapi kalau pertama kali nyemplung di dalam dunia advokasi itu sejak tahun 2000. 2000, wow, lama. Sejak tahun 2000 kita pendampingan di kepolisian, lalu pemeriksaan, dikejar-kejar sama Intel, dikejar-kejar sama Ambon, dikejar-kejar banyak pihak gitu, atau developer kolektor, banyak lah. Kenapa dikejar-kejar polisi? Ya gini kan, terkadang kita menangani kasus-kasus yang sangat berat ya, yang tersita publik dan itu politis posisinya. Ya minta maaf bukan Ambon ya, cuma dekolektor lah posisinya, karena memang kadang-kadang klien-klien kita itu juga ya kita tahu lah, kadang-kadang mereka nggak bayar dan lain sebagainya, kita dianggap kerjasama dan seterusnya kayak gitu. Bahkan sampai keluarga pun pernah diancam mau dibunuh, Fit. Wow. Iya, 2005 waktu istri saya masih kerja dan itu baru nikah, SMS masuk terus mau diancam mau dibunuh, dan itu terulang
Berapa kali rumah saya dimasukin, diberantakin sama orang dan lain sebagainya. Itu di Jakarta, Bang? Itu di Jakarta. Bahkan waktu penanganan kasus di Bumi Serpong Damai, ya posisinya senjata itu sudah ada di kepala saya. Wow. Ya itulah kalau orang-orang lapangan ya, advokat lapangan tuh kayak gitu. Jadi abang kategorinya ini advokat lapangan lah ya, bukan advokat konseptor di balik layar gitu. Di balik layar juga kadang iya, litigator juga iya, tergantung request aja, Fit. Tergantung request. Oke, Bang. Jadi sebenarnya penting nggak sih kita ini sebagai seorang advokat itu memiliki spesialisasi? Sangat penting, sangat penting. Karena gini, banyak advokat di negeri ini sudah 70.000 ya. Wow. By data di advokat Pradi ya, yang sudah ikut PKPS sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang itu sudah hampir 100.000. Kalau seorang advokat tidak mengupgrade dirinya, tidak bisa meningkatkan kapasitas dan kualitasnya dia, maka dia akan tertinggal. Ya, jangan sampai advokat hanya nanganin kasus somasi, kawin cerai dan lain sebagainya. Dia mesti mengupgrade dirinya sendiri. Karena dengan mengupgrade dirinya sendiri, maka secara otomatis dia akan tahu dan merasa bahwa dirinya kurang. Ketika dia merasa dirinya kurang, maka dia akan terus meningkatkan kapasitas dirinya dia dan kualitas dirinya dia. Disitulah akhirnya klien akan mencari. Ketika kalian akan mencari, maka secara otomatis dia akan mereferensikan, oh si A, si Fulan dan seterusnya. Itu menjadi nilai tersendiri. Nah, tapi kalau di dunia di Peradi sendiri itu sudah ada belum, Bang, spesialisasi, pembagian spesialisasi atau pendidikan spesialisasi itu? Pendidikan spesialisasi di begini, Peradi itu adalah sebuah organisasi advokat yang dia advokat terdaftar sebagai advokat. Nah, kalau misalkan spesialisasi seperti kurator itu ada organisasi sendiri. Seperti HKPM itu ada organisasinya sendiri. Ya, tetapi mereka berada di dalam koordinasi Pradinya itu. Seperti contoh HKHPM, Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal. Ya, itu anggota cuma 700, Fit. Dari 70.000 orang advokat di seluruh Indonesia, anggota cuma 700. Ya, dan dia yang akhirnya mengelola semua menjadi konsultan pasar modal di seluruh Indonesia. Bisa kebayang dong, cuma 1% saja. Kuetarnya itu besar. Pasar modal itu kuetarnya besar. Cuma akhirnya dibagi cuma 700. Kenapa bisa cuma 700 saja? Karena kondisinya tidak semua orang bisa masuk ke sana. Ujiannya sangat ketat. Ada beberapa advokat senior 8 kali ujian nggak lulus. Gak lulus. Itu advokat senior yang sering muncul di TV posisinya gak lulus. Kenapa? Karena memang susah. Karena dia akan terdaftar di OJK nantinya. Gitu. Apa semua penyelenggara pendidikan itu kayaknya jarang ya, Bang, yang menyelenggarakan pendidikan khusus pasar modal itu, profesi advokat pasar modal. Kalau pendidikan pasar modal itu hanya ada 3 mitra dan itu mendapatkan license dari HKHPM. Jadi nggak semuanya mendapatkan license-nya. Itu baru pasar modal, belum kurator, belum pajak, ya belum haki, gitu. Banyak. Itu di bawah HKPHM itu. Enggak, itu beda-beda. Kurator organisasinya sendiri ya, HKP beda lagi. Nah, mediator beda lagi posisinya. Tetapi kalau HKPM itu nggak boleh ada advokat lain selain Pradi. Ya, itu sudah di state ya dari dulu bahwa yang mau menjadi konsultan pasar modal itu adalah advokat lulusan Pradi. Gitu. Pradi, DPN Pradi lah ya. Gak perlu bertegas Pradi yang mana gitu. Pradi gitu. Gue Pradi aja.
Oke bang. Terus, nah kalau saya pernah lihat itu juga itu ada pelatihan mediator itu gunanya untuk apa itu bang? Nah, jadi gini, setiap persidangan, setiap orang berperkara di pengadilan, itu pasti pertama kali akan dilakukan mediasi. Oke, ya betul. Nah, mediasi sebelum masuk ke tahap selanjutnya. Ketika sampai di mediasi selesai, maka secara otomatis selesai itu perkara, damai. Tapi kalau memang tidak bisa dimediasikan, maka lanjut ke proses selanjutnya. Nah, mediasi itu adalah salah satu cara untuk bermusyawarah di sana. Oke. Oh. Tapi dia tidak menjadi sebuah apa ya bang? Sebuah profesi tersendiri ya? Dia harus enggak juga harus advokat, cuma memang itu sekarang ada pendidikan mediatornya dan itu tersertifikasi dari Mahkamah Agung. Oke. Tersertifikasi dari Mahkamah Agung. Kalau abang sendiri mendefinisikan abang tuh spesialisnya apa? Saya itu litigator juga, iya. Corporate juga iya posisinya itu. Jadi apa namanya, kalau kata orang tuh palu gada lah, palu minta gua ada, posisinya kan kayak gitu ya. Bukan berarti bahwa semuanya kita ambil, nggak, ada beberapa perkara yang saya tidak ambil. Kenapa? Pertama memang bukan kompetensi saya contoh kayak sekarang lagi nangani kasus pajak, cuma memang belum sampai masuk ke persidangan pajaknya. Saya sudah bilang sama Pak Warsito lagi gabung di sini juga. Saya sudah bilang sama Pak Warsito, kalau misalkan masuk ke pengadilan pajak, saya minta beliau posisinya. Tetapi sampai dengan sekarang belum sampai ke pengadilan pajaknya. Ada titik di mana kita nggak bisa masuk juga ke sana, Fit, posisinya. Gitu. Jangan sampai akhirnya kita terlalu serakah, kita ambil semua, tidak. Ada ranah-ranah di mana mereka ada di situ dan kita bisa bekerja sama dengan mereka. Oke. Jadi kalau abang tuh termasuk advokat yang milih-milih perkara nggak bang? Misalnya ada perkara-perkara yang nggak mau nih saya ambil gitu, atau ada sebuah idealisme dari abang atau gimana? Perkara-perkara yang apa yang nggak pernah saya ambil? Narkoba saya pernah coba ngambil di Lampung. Ya, saya ingin tahu seluk-beluknya seperti apa. Korupsi sudah 3 kali kasus korupsi saya pegang. Pencurian pernah saya pegang juga posisinya, walaupun mungkin tetap dihukum juga. Pembunuhan pernah saya pegang juga. Nggak ada yang saya tolak. Kenapa saya nggak tolak? Kenapa gini? Kenapa saya ambil? Karena saya ingin mendapatkan ilmunya di sana. Jadi gini, ketika ada sebuah perkara, pasti dia akan mendapatkan dasar hukum yang berbeda. Celah hukumnya seperti apa dan lain sebagainya. Sehingga disitulah akhirnya kita belajar untuk mengetahui bagaimana, oh ini celahnya di sini, ini di sini dan sebagainya. Dan narkoba, waktu saya nangani kasus narkoba cuma 1 itu doang, waktu di Lampung. Selebihnya saya nggak nangani lagi. Oke bang. Terus apa lagi ya? Jadi kalau abang ini tadi nggak milih perkara, pernah berperkara di ini ada yang nanya ini bang, boleh juga nih bang, kita buka sesi pertanyaan boleh ya bang ya? Iya. Pertanyaan dari Suci nih, Suci Indriarti, apa profesi advokat pasar modal yang Bapak barusan bilang telah terdaftar di OJK? Maksudnya apa yang dimaksud saat OJK mengajukan kepailitan kepada perusahaan asuransi itu? Apakah advokat khusus pasar modal tersebut, Pak? Gini, kan OJK itu kan terkait apa gini? Seorang advokat yang ingin bergabung di pasar modal, maka harus mengikuti begitu banyak proses. Pendidikan pasar modal 1, pasar modal 2. Nah, ketika mereka lulus menjadi advokat di pasar modal, mereka harus terdaftar di OJK. Kenapa masih terdaftar di OJK? Karena ini terkait masalah jual beli perusahaan nantinya, terkait dengan perusahaan yang terbuka, ya, saham yang terbuka dan lain sebagainya. Dan itu terdaftar. Nah, ketika jual beli itu kan masih terdaftar juga di OJK.
kalau ada advokat yang tidak terdaftar di OJK, advokat pasar modal ya, nah pasar modal yang 700 orang itu berdasarkan aturan dari pasar modalnya, ya harus terdaftar di OJK, gitu. Jadi kalau nggak bisa sembarangan. Apakah saya bisa? Saya nggak bisa. Kenapa? Karena saya belum terdaftar dan saya belum lulus ujian pasar modal. Susah itu belum Bang, ikut ya? Maksudnya. Kenapa? Sangat susah, Fit. Ini kita bicara masalah emiten, kita bicara lain sebagainya, kayak gitu. Itu mesti hati-hati, gitu. Jangan sampai akhirnya salah. Kalau jadi gini, kalau kita salah membuat pendapat hukum legal opinion terhadap proses ini, ada LDD ya, legal due diligence, ada legal opinion, itu salah saja, itu berdampak kepada perusahaannya. Wow. Gitu. Apalagi kalau perusahaan terbuka kan posisinya, itu jadi masalah, gitu. Melihat clear and clean posisinya, not clear but clean dan sebagainya, itu kan juga masih hati-hati, nggak sembarangan. Itu. Jadi memang itu karena berpengaruh dengan pasar modal, maka harus terdaftar juga di OJK. Siapa yang mendaftarkan? Yang mendaftarkan nanti organisasinya, yaitu HKHPM. Jadi secara kekhususan sepertinya yang sudah terorganisir itu advokat pasar modal ya Bang. Yang lain belum ada tuh Bang. Misalnya Bang lihat apakah ada kurator sudah. Kurator ada anggotanya banyak juga posisinya. Lalu itu sudah terorganisir ada itu Bang. Sudah terorganisir seperti pasar modal gitu juga. Oh. Kalau kurator setahu saya sudah berapa kali mereka mengadakan munas dan sudah terorganisir juga. Dan ujiannya juga ketat juga, Pit. Ujiannya sangat ketat posisinya. Banyak juga nggak lulus. Oh gitu. Bang, ini ada pertanyaan lagi nih Bang. Ya. Krisologus mana tadi? Krisologus Petrus, bagaimana caranya menjual kemampuan spesialisasi advokat biar dikenal di pasar? Nah, gimana tuh Bang? Menjual kemampuan spesialisasi advokat biar dikenal di pasar. Hal yang pertama adalah kita nggak boleh mengiklankan diri kita ya posisinya. Ya, itu etika. Kita tidak boleh mengiklankan diri kita posisinya. Tetapi kita mesti belajar banyak hal, belajar banyak cara untuk bisa menjual kemampuan kita posisinya. Nah, rekan-rekan, itu salah satunya dengan media memang. Salah satunya dengan media. Kenapa saya katakan dengan media? Karena kondisinya. Suaranya agak. Oke, sip. Sip. Kenapa harus juga media menjadi bagian terpenting dalam bukan marketing ya, dalam menunjukkan spesialisasi kita, karena media itu akan menyebarkan kemana-mana. Nah, caranya gimana? Satu, pertama ilmunya dulu deh, ya. Kalau kita nggak punya kemampuan posisinya, jangan sampai kita berani ngambil keputusan untuk menangani perkara itu. Ilmunya dulu. Nah, ketika ilmunya itu ada, maka kita masih berani buat ngambil perkara itu dengan terus belajar dan terus berinteraksi dengan banyak pihak, terutama para ahli ya. Para ahli. Nah, yang ketiga adalah tadi sampaikan juga bahwa ini ada perkara ini posisinya ini sedang kayak gini, analisa, dan kalau memang bisa diajukan ke berkomunikasi dengan media untuk ini loh ada konferensi pers misalkan gitu kan. Akhirnya media akan ngelihat bahwa oh ini orang ahlinya di sini, orang yang ahli di sini. Kayak contoh Bang Hotman Paris. Bang Hotman Paris itu ahli di kepailitan. Ya, mungkin tahun 98-99 itu sedikit banyak orang yang ngelihat itu. Tetapi ketika muncul terus di televisi dan lain sebagainya, posisinya orang akan ngelihat bahwa oh dia ini adalah ahli kepailitan. Disitulah akhirnya orang akan ngelihat bahwa oh kalau kepailit ke sana saja, kalau mau pasar modal ke sana saja. Kayak misalkan contoh mau pengacara asuransi ke sini itu ada, gitu. Pengacara pajak ke sini itu ada posisinya. Tergantung cara kita. Tinggal bagaimana cara kita memanage, jangan sampai juga kita memarketingkan diri kita. Ya, misalkan ada satu contoh, beberapa tahun yang lalu iklan di koran. Iklan di koran, tulisannya adalah Anda ingin bercerai, hubungi saya. Itu nggak boleh. Oke. Kenapa? Karena itu iklan. Gitu. Nah, ini Bang, ada lagi nih, M. Vicky Suryansah.
Jadi tadi sebelumnya saya rangkum dulu ya. Yang pertama ada ilmu, yang kedua ada komunikasi ya, Bang. Yang ketiga jangan beriklan. Itu etika profesi ya. Untuk bagaimana menjual kemampuan spesialisasi advokat biar dikenal di pasar. Terus ada dari M. Vicky Suryansah, bagaimana dengan profesi konsultan hukum, Bang? Apa harus advokat atau cukup sarjana hukum atau punya sertifikasi khusus sendiri? Ya, Konsultan hukum, kalau Bang. konsultan hukum itu ngelihatnya dari mana, dari sisi mana terlebih dahulu. Bisa seorang dosen itu menjadi konsultan hukum posisinya. Kenapa? Karena diminta pendapat hukum kan, diminta pendapat hukum. Tetapi dia tidak bisa berdiri sebagai seorang advokat, ya posisinya. Misalkan saya minta tolong, Bapak minta tolong ke seorang dosen, posisinya tolong dong dikaji posisinya, itu pendapat pribadinya dia, yang akhirnya dia dari posisi dosennya saja. Apakah dia sebagai seorang advokat? Nggak harus posisinya. Kalau menurut saya nggak harus. Tetapi ketika menjadi seorang advokat, maka dia bisa kayak misalkan tadi LDD, legal opinion, pendapat ini bisa dipakai nanti pada saat membeli perusahaan atau jual beli saham dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting adalah ketika seseorang minta pendapat hukum kepada orang, ya, kepada yang bukan advokat, terkadang ini bicara masalah fee-nya, Fit. Iya, saya ingin bicara itu. Kadang-kadang di praktek di lapangan tuh kayak gitu posisinya. Kenapa? Karena kadang-kadang konsultan itu, advokat itu jauh lebih besar fee-nya. Ya, review misalkan, review perjanjian saja bisa 10-20 juta paling kecil. Review perjanjian posisinya. Tapi kalau misalkan orang-orang biasa, ya dia biasa saja. Dia punya kemampuan, ya. Tapi dia tidak punya sertifikasi sebagai seorang advokat. Itu kan beda. Makanya sertifikasi sebagai seorang advokat itu menjadi penting. Untuk apa? Untuk mengupgrade diri kita. Sekalipun mungkin kita nggak mau pakai itu license-nya, nggak masalah. Disimpan nih, kita lulus ujian advokat, gitu kan, disumpah, diangkat. Tapi nggak mau dipakai, nggak masalah, gitu. Karena suatu saat nanti, saya yakin teman-teman pasti akan pakai itu. Ada teman-teman saya yang sudah 10 tahun nggak pakai, cuma disimpan, diperpanjang, disimpan. Tapi pada saat ada perkara di keluarganya, dia pakai itu kartu. Itu. Jadi ke depan ini kemungkinan setiap keluarga itu bisa punya satu orang advokat, Bang, ya. Misalnya bisa. Iya. Jadi itu profesi advokat itu merupakan bisa jadi yang sangat penting sekali untuk menyelesaikan permasalahan orang di dunia hukum. Jadi buat teman-teman yang sudah selesai S1-nya bisa langsung ikuti PKPA. Nah, banyak tuh PKPA yang bagus-bagus. Oke, Bang. Ada lagi, Bang, mau disampaikan, Bang? Ini pertanyaan udah habis. Iya, paling begini. Nanya, bisa chat di kolom komentar. Oh, ini teman-teman yang ingin. Yuk, oke. Silakan. Bang, kompetensi apa yang harus dimiliki seorang sarjana hukum untuk bisa bergabung dengan law firm hukum? Bang Oto, mungkin kayaknya ada yang mau gabung ke law firm Bang, kayak saya dulu. Dilihat dulu. Fitra ini senior partner di kantor saya. Law firm ini dilihat dulu. Pertama, ada yang law firm litigator, ada yang law firm corporate. Mau yang mana dulu? Biar teman-teman tahu nih, Bang, bedanya litigator sama corporate. Kalau litigator itu selalu bersidang di pengadilan, ya. Kalau corporate itu dia fokus ngurusin perusahaan aja. Posisinya. Jadi review perjanjian, lalu terus kontrak dan seterusnya. Nah, teman-teman di law firm litigator itu dia harus punya adrenalin yang cukup kuat. Wow. Kenapa saya katakan cukup kuat? Karena kondisi gini. Terkadang kita akan berbenturan dengan masyarakat. Terkadang kita berbenturan juga dengan penyidik, dengan kejaksaan dan lain sebagainya. Bahkan ancaman nyawa pun kita siap untuk itu. Handphone pun disadap pun siap juga. Itu litigator. Ya. Nah, kalau misalkan corporate posisinya, teman-teman itu akan fokus di kantor saja, nge-review agreement, lalu melihat banyak hal dalam perjanjian dokumen yang ada. Bahkan
pada saat libur Idul Fitri pun, tahun baru pun tetap kerja. Wow. Kalau satu hari 24 jam, mungkin bisa jadi 36 jam. Kenapa? Karena mereka hitungannya pakai hitungan zaman. Tapi memang mendapatkan budget mendapatkan salary yang cukup besar. Bisa jadi teman-teman saya yang di corporate itu gaji minimalnya tuh 35 juta. Tapi mereka nggak bisa menikmati hidup gitu. Kalau menurut saya sebagai litigator. Sebagai litigator. Abang lebih milih litigator ya berarti daripada corporate. Saya lebih memilih litigator. Kenapa? Karena kondisinya butuh adrenalin yang luar biasa dan saya suka itu. Mantap. Saya suka itu. Kalau orang suka sambal itu suka itu Bang, adrenalin ya. Bang Oto ini sangat suka sambal teman-teman sekalian. Itu waduh, kalau makan sambal saya takut saya ngeliat. Jangan ini lemah habis ini. Jadi Bang, gitu, kalau litigator masih lihat. Bahkan sidang saja itu 5 menit. Tapi nunggunya bisa 45 jam. Wow. Kenapa itu Bang, kok bisa gitu? Ya karena kan ngantri ya jadwal sidang. Atau kadang-kadang nggak usah jauh-jauh lah, pendampingan di kepolisian deh. Ya. Saya pernah mendampingi kepolisian itu beberapa tahun yang lalu tuh sampai 40 jam. Wow. 40 jam dan kita bergantian. Ya, bergantian 40 jam. Itu lelah sekali. Kenapa? Nggak pulang ke rumah. Pulang, gantian, sip-sipan. Dan itu kasus besar saat itu. Itu kasus besar dan yang saya suka itu adalah tadi adrenalinnya. Terkadang jam 2, jam 3 pagi panggil telepon jalan gitu. Oke Bang. Nih Bang, ada pertanyaan lagi nih Bang dari Fairuz Zair. Maaf Bang, mau tanya tentang sumpah advokat, kira-kira jadwalnya kapan ya? Tergantung. Daerah ya? Tergantung daerahnya. Ya, jadi gini, setelah dinyatakan lulus, berkas sudah dikumpulkan ke DPC Pradi, lalu DPC Pradi mengirimkan kepada DPN Pradi, DPN Pradi mengirimkan surat kepada pengadilan tinggi yang sudah diajukan permohonan. Nanti pengadilan tinggi yang akan menentukan tanggal penyumpahannya kapan. Jadi bukan DPN hanya memfasilitasi dan mengirimkan surat kepada pengadilan tinggi. Ya, tergantung Mas siapa tadi yang nanya, Mas Fauzair ya, Fairuz Zair. Nih Bang, ada lagi nanya Bang. Ingin bertanya Bang, setelah PKPR menyatakan lulus UPA Peradi, bagaimana proses pengajuan magang advokat dan apakah setiap advokat atau law firm bisa menolak permohonan magang? Ada lagi Bang tentang magang ini. Desi, nyambung ini. Bapak mau tanya, kenapa cari tempat magang advokat susah banget? Waduh. Kalau kantor Bang gampang sebenarnya. Setelah PKPR dinyatakan lulus UPA Peradi, bagaimana proses pengajuan magangnya? Nah, jadi gini, setelah dinyatakan lulus, maka kita mencari kantor advokat magang. Ya, kantor advokat magang itu yang punya kartu license-nya 7 tahun. Ya, bukan kantornya 7 tahun, cuma kartu pradinya sudah 7 tahun. Lalu di sana, sekarang kan magangnya beda ya. Kalau dulu saya termasuk magang yang 2 tahun sejak dinyatakan lulus. Ya. Ujian advokat ya. Sekarang lulus ujian. Sekarang 2 tahun sejak lulus S1. Ya. Ya, pertanyaannya adalah apakah setiap advokat atau law firm bisa menolak permohonan magang? Bisa. Itu kewenangannya dia. Kewenangan law firm tersebut posisinya. Tetapi kita yang harus pintar-pintar mencari kantor magang. Kalau kata Mbak Desi tadi posisinya susah cari tempat magang, gampang. Kalau susah cari tempat magang, bisa jadi satu, kantor tersebut sudah banyak yang magang. Yang kedua, kantor tersebut mempunyai kualifikasi tersendiri untuk calon advokat yang magang. Jadi kita nggak bisa itu juga posisi. Nah, yang harus difikirkan adalah cari kantor advokat magang yang bisa melibatkan kita dalam penanganan perkara. Ya, jangan hanya kita magang di tempat advokat tersebut disuruh bikin kopi dan teh doang.
Jadi bansur. Iya, Bansur, minimal minimal bisa bikin surat kuasa, gugatan, walaupun dimarah-marahin, Fit. Dulu ketika saya magang, saya dimarah-marahin, bahkan 2002 ya, 2003, saya pernah dimarah-marahin oleh Bang Asegaf. Ya, Bang Asegaf itu advokat senior juga dari Gorontalo. Dimarah-marahin posisinya, dan saya terima itu. Sama almarhum Bang Buyung juga pernah, ya, ngangkatin tasnya dia, Bang Indra Sanun Lubis. Artinya kita harus tahan mental dengan itu. Nah, bagaimana cari tempatnya? Ini advokat banyak, ya, advokat sudah banyak. Cari yang sudah minimal coba cek ke Peradi deh, mana ada advokat yang magang. Atau kalau misalkan kantor law firm nggak ada namanya LBH, Lembaga Bantuan Hukum, gitu. Itu boleh. Di Posbakum itu boleh, tapi advokat pendampingnya harus dari Peradi. Itu kata kunci ya teman-teman, harus dari Peradi itu. Ini banyak yang nanya ini Bang, luar biasa ini. Gak apa-apa, silakan. Bentar Bang, bentar. Oke, tadi magang sudah. Bang, mau nanya selama PKPA apa saja yang dipelajari Bang, dari Shirley Sicilia. Waduh, ini bukan sesi PKPA ini. Selama PKPA apa saja yang dipelajarin Bang? Bang. Ini ya, pertama peran fungsi, kode etik, lalu ada teknik wawancara klien, lalu bagaimana juga sistem peradilan Indonesia, hukum acara pidana, perdata, perburuan, industrial dan sebagainya. Banyak, termasuk bagaimana legal opinion, ya, legal reasoning, seperti itu. Banyak sekali penelusuran dokumentasi hukum. Memang sekarang lagi kita usahakan juga, mudah-mudahan materi English for Lawyer masuk menjadi bagian dari itu. Apa? Inggris apa? For Lawyer. English for Lawyer. Bahasa Inggris hukum gitu Bang. Iya, betul. Kenapa itu Bang, kok harus ada itu? Ya kan kita ingin mengupgrade teman-teman semua. Bahkan setelah menjadi advokat sebenarnya ada namanya pendidikan berkelanjutan. Nah, apa tuh Bang? Nah, pendidikan berkelanjutan ini memang sudah ada ya, cuma memang belum berjalan secara efektif. Ini untuk tadi mengupgrade mengupgrade teman-teman yang sudah menjadi advokat. Ya, masalah keilmuan, masalah hal yang ingin diupdate juga, regulasi dan seterusnya. Karena gini, advokat-advokat yang dari Peradi itu mereka akan menjadi bagian dan bisa terdaftar di IBA. IBA itu adalah International Bar Association, asosiasi pengacara advokat seluruh Indonesia, seluruh dunia. Seluruh dunia. Makanya hanya Peradi saja, kalau ada advokat dari luar ingin beracara di Indonesia, mereka harus mendapatkan license dari Peradi dan ada ujiannya, Fit. Wow. Oke, mantap. Ini ada lagi Bang, dari Idarul Haq. Sejauh apa peran seorang advokat dalam menyelesaikan suatu problem hukum? Tanpa mengikuti PKPA seorang tetap bisa jadi advokat Bang? Nah, kayaknya nggak bisa itu Bang. PKPA itu adalah salah satu syarat untuk ujian advokat. Sehingga harus ikut PKPA kalau mau menjadi advokat posisinya, karena tahapannya jelas. Lulus S1, ikut PKPA, lulus ujian, lalu magang, lalu ikut penyumpah dan pengangkatan. Nah, lalu bagaimana peran seorang advokat dalam menyelesaikan suatu problem hukum? Pada intinya, seorang advokat harus bisa mendamaikan permasalahan. Jangan sampai akhirnya advokat malah menjadi provokator untuk buat masalah gitu loh. Iya. Jangan sampai punya prinsip bahwa kalau nggak ada perkara, kita buat perkara. Jangan. Waduh, kacau. Nggak boleh kayak gitu posisinya. Jadi harus harus difikirkan bahwa bagaimana cara kita memusyawarahkan permasalahan yang ada dengan baik, gitu kan. Intinya menjadi penting itu. Kenapa? Karena kalau seorang advokat mendamaikan sebuah permasalahan, itu akan menjadi referensi banyak orang. Malah gitu ya Bang? Saya alhamdulillah bersyukur ketika mendamaikan sebuah permasalahan waris ya di Jakarta Barat, itu beberapa tahun silam, antara ponakan sama tantenya.
Udah puluhan tahun, sudah 30 sampai 40 tahun kalau tidak salah itu masalah warisan. Dan pada saat mau dibacakan putusan di Pengadilan Agama Jakarta Barat, saya minta izin kepada klien saya untuk bicara dan diizinkan. Saya juga minta izin kepada majelis juga diizinkan. Saya cuma bilang, siapapun yang menang pada hari ini itu tidak akan pernah bisa damai. Kenapa? Karena akan ada terus gugat-menggugat, banding, kasasi dan seterusnya. Dan satu hal, arwah dari atau ruh dari nenek-nenek kalian semua pasti akan gantung. Dan hari itu, detik itu juga damai, Fit. Masya Allah. Kenapa? Karena terkadang menyelesaikan masalah itu tidak harus dengan menggunakan hukum, tapi dengan menggunakan hati. Dan ketika bicara masalah hati, kita masih tahu penempatannya sampai kapan. Gitu. Jadi memang harus dipertimbangkan baik-baik. Kalau ada seorang advokat yang udah gugat posisinya, udah lapor dan sebagainya, ya nggak masalah juga, nggak masalah posisinya. Tapi kalau saya selalu mengedepankan musyawarah terlebih dahulu. Itulah Bang, hukum itu kan sebenarnya ultimum remedium Bang ya, hal upaya terakhir yang harus dilakukan. Terakhir aja posisinya. Coba kalau udah gampang juga baru laporin gitu kan. Baru ini sekarang apa Bang ya? Kok sekarang ini apa-apa lapor, dikit-dikit lapor itu. Kelihatannya dunia hukum jadi peradilan sesat gitu Bang jadinya. Ya, tapi kan bagi segelintir orang juga akhirnya senang ketika benar-benar lapor, ya ada lawyer-nya, bisa muncul di media juga posisinya. Yang penting jangan sampai jadi advokat itu minta maaf banget. Jangan jadi advokat yang pertama satu banci tampil. Bentar-bentar undang pers, undang media, jangan. Kasihan kliennya. Ya, posisinya. Gitu, Bang. Ya sekarang kayak gini, yang diutamakan akhirnya egonya seorang advokat yang muncul di TV, sedangkan substansi perkara ini tidak pernah dikerjain. Nggak boleh gitu juga. Oke. Gitu. Lebih baik kita menyelesaikan perkara. Saya lebih baik seperti itu. Beberapa perkara yang terekspos oleh publik saya nggak pernah muncul, tapi tim saya muncul. Kenapa? Saya lebih fokus kepada penanganan perkaranya, substansinya. Iya, betul. Tipe Abang ini nggak banci tampil ya, betul-betul fokus untuk menyelesaikan substansi perkara, bukan malah yang pernik-perniknya itu. Ada juga kan advokat yang suka ya ada pernik-perniknya itu kan. Nggak apa-apa, itu nggak bisa disalahkan juga. Itu adalah dinamika dalam dunia advokat. Oke. Nah, itu penting nggak sih Bang itu ngumpul pers? Penting, penting. Makanya saya setahun sekali aja muncul saja di televisi, setahun sekali aja. Jangan keseringan, tapi munculnya juga perkara-perkara atau ya kasus yang cukup besar gitu kan. Jangan kasus-kasus yang receh-receh gitu kan. Kalau kasus-kasus yang cukup besar kan teman-teman pasti akan tahu, oh ini perkara ini dan lain sebagainya gitu kan. Minimal mereka tahu bahwa kita masih aktif dan eksis di dalam dunia advokat. Oh gitu. Untuk mengiklankan bahwa kita masih aktif di dunia advokat. Gitu teman-teman. Terus ada lagi nih Bang, Tamskin. Mau tanya Bang, kapan kita harus mulai start berubah dari corporate ke litigator atau sebaliknya? Gimana tuh Bang? Ngapain mesti merubah? Jalankan dua-duanya. Wih, mantap. Ya kalau memang ada divisi corporate, ya jalankan. Kalau ada divisi litigator, jalankan dua-duanya. Gitu. Jangan sampai akhirnya berpindah juga jadi masalah kayak gitu. Udah jalin aja dua-duanya menurut saya. Selain litigator itu harus punya adrenalin yang tinggi, apalagi tuh Bang yang menjadi pembeda dari seorang corporate? Lawyer. Dia bisa menganalisa perkara, termasuk menyatukan puzzle. Wow. Iya. Ya, dia satu itu puzzle ini agak susah memang. Ketika contoh kasus pembunuhan di Sukabumi, saya tidak perlu sebut nama dan sebagainya. Oke. Itu saya nangani perkara sampai akhirnya kita bisa bebaskan dia, bahwa dia bukan pembunuhnya. Gitu kan. Puzzle-nya ada, investigasi lapangan juga mesti ada. Oh. Gitu kan. Saya pernah masuk ke salah satu diskotik. Saya pernah masuk ke salah satu diskotik, posisinya mungkin istri saya dengar kali ini, nggak tahu. Hanya untuk investigasi saja, Fit. Wow.
Hanya untuk Kayak investigasi detektif saja. itu. Iya, karena kan gini, tadi saya bilang bahwa menjadi seorang advokat litigator, posisinya adrenalin mesti muncul. Dan itu memang bicara masalah feeling, Oke. gitu. Kalau feelingnya nggak ada, susah juga. Kalau takut ya takut aja posisinya. Dan networking itu mesti kita pegang, gitu, mesti kita jaga, gitu. Ya teman-teman yang apa namanya sering di lapangan pasti tahu itu. Jadi investigasi lapangan tuh ada, bagaimana juga menyatukan kasus apa namanya puzzle-puzzle yang ada gitu. Itu yang agak susah, Dan satu hal adalah melihat perkara bukan dari itu saja, tapi dari sisi yang lain. Ini masalahnya apa? Jangan-jangan kalau kita ngambil keputusan ini nanti metoknya kemana, akan nyakutnya kemana, terus apa yang terjadi dengan selanjutnya kayak gitu. Jadi seorang advokat litigator itu mesti berpikir 20 langkah ke depan. Ya, 20 langkah ke depan, terus apa yang akan terjadi di ke kanan kiri dan seterusnya kayak gitu. Oke. Bang, ini ada lagi nih Bang, pertanyaan. Sebelum mencapai S1 ada beberapa konsentrasi. Apakah semua konsentrasi bisa menjadi advokat? Contohnya konsentrasi hukum tata negara, apakah bisa menjadi seorang advokat? Bisa. Iya. Konsentrasi, oke gini. Untuk menjadi seorang advokat harus 1 sarjana hukum Ya, atau sarjana hukum Islam, atau sarjana syariah, atau sarjana agama berlatar belakang fakultas syariah. Apapun background hukumnya, apakah dia pidana, perdata, tun, selama dia bergelar SH maka diperbolehkan. Itu. Dari Mas Udin Lau. Bentar. Bang, Gultom Septo. Bang mau nanya, jika kuasa hukum bekerja sama dengan lawan yang berperkara, apakah itu sesuai atau melanggar etika profesi? Wah, gimana jika tuh, Bang? kuasa hukum bekerja sama dengan, ya nggak bisa, itu kode etik melanggar kode etik. Nggak boleh advokat bermain 2 kaki. Nah kalau kode etik maka otomatis dia akan dicabut license-nya. Dan itu kalau memang dilaporkan pasti bisa jadi cabut lisensi. Contoh lah, salah satu advokat senior, ya itu sudah pernah dicabut advokatnya oleh Pradi. Ya, karena gini, dulu dia menjadi advokat dari perusahaan A, melawan perusahaan B. Nah, beberapa tahun kemudian ternyata dia menjadi kuasa hukum dari perusahaan B, melawan A. Itu konflik interest posisinya, nggak boleh gitu. Walaupun kan sudah selesai kasusnya Bang. Walaupun sudah selesai tapi perkaranya yang sama, nggak boleh. Oh, dalam perkara yang sama nggak boleh Pak gitu. Makanya dilaporkan, kena kode etik, dicabut izinnya dan dari DPN Pradi. Walaupun sekarang dia membuat organisasi sendiri. Ya. Aduh. Siapa yang bilang? Katanya advokat itu, bener nggak itu Bang? Advokat itu bisa menyelesaikan urusan orang tapi nggak bisa menyelesaikan urusan sendiri. Bener nggak itu? Salah seharusnya. Berarti advokatnya ini PKPA-nya dipertanyakan tuh kayaknya. Iya. Kalau PKPA kenapa saya bilang gini loh? Urusan orang lain itu kan kadang-kadang lebih berat daripada urusan kita. Benar itu. Ya, masa urusan kita nggak bisa diselesaikan posisinya? Iya, betul Bang. Nih, Bang mau tanya, untuk belajar dasar dalam advokat gimana Bang? Mungkin pengetahuan dasar untuk menjadi seorang advokat itu apa Bang? Karena banyak follower kita ini kan masih mahasiswa Bang, atau yang baru-baru lulus kuliah. Nah, pengetahuan dasarnya itu apa Bang untuk menjadi seorang advokat? Yang jelas bahwa kalau mau menjadi advokat itu teman-teman harus bisa berani dulu. Berani buat bicara, berani untuk berbeda pendapat gitu kan, dengan argumentasi yang kita punya ya. Ini bagi teman-teman mahasiswa ya. Kenapa? Karena kalau kita nggak berani, kita nggak bakal bisa berdebat atau berdiskusi dengan lawan. Itu dulu berani. Setelah berani, ini yang dasar ya.
kita harus bisa menganalisa sebuah perkara. Kan kadang-kadang kalau kita di kampus kan pada saat menyelesaikan skripsi, ada sebuah skripsinya kan tentang tema sesuatu. Di situ kita menganalisa kan. Nah, disitulah tugas kita menganalisa, sama sebagai seorang advokat. Yang membedakan cuma satu, license. Teman-teman itu bisa menjadi advokat ketika sudah mendapatkan license posisinya. Gitu. Jangan sampai akhirnya kita nggak bisa jadi advokat. Bisa, yang penting diasah bagaimana menganalisa, bagaimana kita bicara, bagaimana kita berdiskusi, bagaimana kita melobi, bagaimana kita mendraft surat-surat. Gitu. Lobby juga menjadi penting, Fit. Melobi bagaimana agar pencabutan laporan, gitu kan? Pencabutan laporan polisi, tolong dicabut dan lain sebagainya. Makanya saya berapa kali selalu mengatakan bahwa advokat itu adalah aktor terbaik di negeri ini. Kenapa? Kok bisa gitu, Bang? Ya bisa jadi. Misalkan satu hari kita melakukan 3 kali meeting atau 3 kali pertemuan atau 3 agenda. Misalkan jam 9 kita bertemu dengan lawan ini adalah terlapor, kita sebagai pelapornya, kita bilang udah lapor, masukin penjara aja Pak, udah selesai. Nah, kalau dia tidak bayar, kalau dia tidak mau menyelesaikan kewajiban dan sebagainya, pidana. Kita bisa neken dia. Misalkan lagi jam 12 kita sebagai kuasa dari terlapor, tersangka, kita bisa bilang tolonglah Pak, dicabut laporannya Pak. Tadi kencang intonasinya, sekarang agak lembut posisinya. Iya. Nah, jam 3 sore misalkan, kita lagi melakukan negosiasi gitu kan. Jadi maka saya katakan advokat itu aktor terbaik, tergantung penempatan kalimat dan intonasi. Oke, tergantung penetapan kalimat dan penempatan kalimat dan informasi. Luar biasa, Bang. Ini nggak kerasa ini, Bang. Ini Instagram ini kan cuma 1 jam. Udah hampir 1 jam. Iya. Jadi sebelum daripada diputus tiba-tiba Instagram, nah ini saya minta Abang selaku senior saya juga, ini orang yang termasuk yang berjasa dalam hidup saya, dalam profesi advokat saya nih, Bang Oto, teman-teman sekalian. Insya Allah luar biasa pokoknya. Pokoknya banyak Bang Oto bantu saya itu secara pribadi, luar biasa. Nah, ini saya minta untuk Abang memberikan motivasi nih kepada teman-teman semua, teman-teman mahasiswa atau teman-teman yang baru lulus, yang bingung atau yang ragu untuk menjadi seorang advokat. Nah, gimana Bang motivasinya untuk bagi kami yang masih jauh perjalanan beradvokatnya? Gimana Bang? Yang jelas pertama ini, ketika ingin menjadi advokat, pastikan diri teman-teman tidak berpikir mencari duit semata. Kenapa? Karena kalau kita mencari duit semata, maka yang ada kita hanya mencari duit saja tanpa mengerjakan perkara-perkara yang sudah diberikan oleh klien. Itu dulu, luruskan niat intinya. Luruskan niat bahwa memang kita menjadi seorang advokat adalah ingin membantu masyarakat, membantu klien yang sedang kesusahan. Itu satu. Yang kedua, mantapkan diri juga dengan keilmuan-keilmuan. Jangan malu kalau misalkan kita mencari ilmu atau bertanya kepada banyak orang. Jangan malu juga kalau misalkan disuruh buat mengerjakan banyak hal, suruh bikin surat kuasa, gugatan. Jangan malu juga kalau dimaki-maki oleh advokat senior, kalau memang yang disampaikan itu betul, ya. Kenapa? Karena bisa jadi, ini yang saya rasakan selama ini, karena bisa jadi yang disampaikan itu adalah ilmu kepada kita. Jadi itu penting. Dan ketiga, yang paling penting juga adalah ketika menangani sebuah perkara, teman-teman, nanti ketika sudah menjadi advokat ya, tolong tetap humble, ya. Jangan terlalu wah, karena dunia advokat itu terlalu besar ya, biaya entertainmentnya. Ya, disimpan baik-baik itu duit posisinya untuk masa depan ya, buat mengupgrade teman-teman semua. Dan yang paling penting, advokat tidak boleh baperan. Advokat tidak boleh baperan, advokat tidak boleh menyerang satu advokat yang lainnya secara pribadi. Tapi dia boleh diskusi, berdebat dengan sangat kencang, keras dan lain sebagainya kalau
bicara masalah substansi perkara. Tetapi tidak boleh menyerang secara pribadi. Bisa jadi hari ini saya berteman dengan Fitra dalam sebuah perkara, tapi bisa jadi nanti ke depan Fitra akan menjadi lawan saya dalam perkara. Waduh. Gitu. Bisa jadi akan menjadi teman juga, balik lagi posisinya. Dan itu wajar, dalam dunia advokat itu wajar. Kayak gitu. Sukses buat teman-teman semua. Dan satu hal, dimanapun saya mengajar PKPA dari Aceh sampai Papua, jadikan kartu advokat sebagai kunci membuka pintu surganya Allah. Masya Allah, luar biasa, bergetar hati saya, luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Terima kasih Bang Oto, luar biasa. Sama-sama ini sesi, Fitra. menurut saya sesi paling banyak kayaknya ditonton sampai 52 penonton. Semoga apa yang Abang sampaikan bermanfaat untuk diri Abang sendiri dan untuk teman-teman sekalian semua. Mohon maaf kalau dalam live ada kesalahan-kesalahan teknis dan lain sebagainya. Saya juga minta maaf ada kesalahan teknisnya Fitra. Iya, saya mau pulang tadi Bang, sore. Cuman kata bos itu belum boleh pulang. Waduh, pusing dah. Pulang itu tadi. Oke lah, Bang. Terima kasih banyak Bang. Ya, sama-sama Fitra. Salam buat teman-teman semua ya. Bang, kapan-kapan boleh sharing lagi ya Bang nanti. Siap, boleh. Jangan pertama dan terakhir dong, ya nggak? Oh, nggak boleh. Serius sekali-kali ke kantor lah, Fit. Siap Bang. Oke Bang. Bang Oto, terima kasih Bang. Sukses untuk sama-sama. karir. Terima kasih. Sukses buat teman-teman semua. Sukses juga buat advokat konstitusi. Semoga lancar terus, jaya terus. Amin. Terima kasih Bang Oto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang.